Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Laksmana, NPM 1705160291. Saya akan menjelaskan materi tentang tingkat kebangkrutan pada PT Air Asia Indonesia Tbk dengan menggunakan metode Alman Z-Score yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama kita akan menjelaskan PT Air Asia Indonesia Tbk. PT Air Asia Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan murah asal Malaysia yang berkantor pusat di Kuala Lumpur. PT Air Asia Indonesia Tbk telah dinobatkan sebagai maskapai terbaik penerbangan bertarif rendah di dunia dan pelapor perjalanan berbiaya rendah di Asia. Perkembangan industri penerbangan diwarnai dengan kehadiran layanan low cost carrier adalah bertujuan menciptakan pasar yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan membagi-bagi rute yang pasarnya belum potensial. Prestasi gemilang terus ditorehkan oleh Air Asia. Salah satunya dengan terpilihnya Air Asia sebagai LCC terbaik sedunia versi Skytrax selama 6 tahun berturut-turut, mulai dari 2009 sampai 2014. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan yang diketahui, maka semakin baik bagi pihak manajemen perusahaan. Karena dengan itu pihak manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan, pihak kreditur dan pemegang saham juga dapat melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaannya. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaannya. Kita bisa menganalisis kebangkrutan bisa melalui laba rugi, bisa melalui neraca, bisa melalui pembukuan dari pembelian produk tersebut dari perusahaan PT Air Asia Indonesia. Yang kedua, pengaruh kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan dapat berpengaruh besar terhadap kreditur atau investor surat utang dan investor saham. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaannya. Terdapat indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini bila laporan keuangannya dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Analisis kebangkrutan yaitu dengan common sense. Seorang analisis mengetahui bahwa perusahaan yang sehat dapat dikenali dengan beberapa indikasi, antara lain yaitu ada 4 indikasi. Yang pertama, laba yang tinggi dengan variasi ukuran labanya. Yang kedua, likuiditas yang memadai. Yang ketiga, utang yang tidak membebani. Yang keempat, arus kas yang sehat. Yang pertama, laba yang tinggi dengan variasi ukuran labanya. Perusahaan PT Air Asia Indonesia mempunyai laba yang tinggi dengan variasi ukuran labanya, yaitu penjualan produk di PT Air Asia Indonesia mencakup laba yang tinggi, yaitu variasi ukuran labanya bisa menyeimbangin labanya tersebut.
Yang kedua, likuiditas yang memadai. Likuiditas itu dalam arti itu keuntungan. Keuntungan itu dari laporan keuangan, likuiditas menghasilkan keuntungan dari menjual produk tersebut. Likuiditas itu bisa dilihat dari laporan keuangan dari PT FSI Indonesia. Yaitu likuiditasnya bisa memadai dari perusahaannya. Yang ketiga, utangnya tidak membebani. Utangnya yang tidak membebani dari laporan keuangan, misalkan utangnya tidak semakin lama semakin menumpuk, kita bisa mengatasi agar tidak mengalami kebangkrutan dalam perusahaan PT Acacia Indonesia. Yang keempat, arus kas yang sehat. Kita bisa melihat dari laporan keuangannya apakah arus kas tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak. Kita bisa menganalisisnya, kita bisa menghitungnya, dan kita bisa mengantisipasi biar agar tidak kebangkrutan pada perusahaan AirAsia Indonesia. Selanjutnya, kreditor atau investor surat sangat peduli dengan tingkat kebangkrutan perusahaan. Dengan investasi pada surat utang, ada kemungkinan utangnya tidak terbayar. Risiko surat utang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak terbayar bunga. Yang kedua, tidak kembalinya pokok utang. Yang pertama, tidak terbayar bunga. Misalkan PT AirAsia Indonesia meminjam uang kepada pihak bank dan dikenakan bunga sebesar 10%. Itu tiap bulannya. Semakin lama dibayarkan utangnya, semakin lama bunganya akan mengalami kenaikan. Itu sangat beresiko bagi perusahaannya dan bisa mengalami tingkat kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, tingkat kembalinya pokok utang. Tingkat kembalinya pokok utang di mana perusahaan harus mengembalikan pokok utangnya tersebut kepada yang peminjam tersebut, yaitu piutang. Kita akan selanjutnya rasio yang paling kuat untuk memprediksi kebangkrutan. Mempunyai urutan sebagai berikut, yaitu ada 4. Kita bisa mengetahuinya dari laporan keuangan. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas itu ya, sudah tahu ya, keuntungan. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas itu bisa tahu dari ancaman. Ancaman ini bisa memprediksi kebangkrutan. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas itu bisa diketahui dari kerugian dari perusahaannya. Yang keempat, aktivitas. Aktivitas itu bisa diketahui dari perusahaannya atau sistem manajemennya. Sistem manajemennya bisa diketahui dari aktivitas tersebut. Model multivariate yang sudah teruji oleh waktu adalah Z-score dari Alman. Alman dikenal sebagai pelapor teori kebangkrutan dengan Z-score-nya. Z-score merupakan suatu kesamaan multivariabel yang digunakan Alman dalam rangka memprediksi tingkat kebangkrutan. Alman menggunakan model statistik yang disebut dengan analisis diskriminasis analisis. Penyebab kebangkrutan menurut Munawir. Penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro.
faktor eksternal perusahaan bisa terbagi menjadi dua ya. Faktor eksternal yang bersifat umum, faktor politik, ekonomi, sosial, budaya secara tingkat campur tangan pemerintah di mana perusahaan tersebut berbeda. Yang kedua, faktor eksternal bersifat khusus. Faktor-faktor luar yang berhubungan langsung dengan perusahaan antara lain faktor pelanggan, perusahaan selera pelanggan, ataupun perubahan selera atau kejenuhan konsumen yang tidak terdeteksi oleh perusahaan. Faktor internal perusahaan itu terbagi menjadi 11 ya. Bisa kita tahu ya, yang pertama terlalunya besar kredit yang diberikan kepada debitur atau langganan. Yang kedua, manajemen yang tidak efisien. Yang ketiga, hasil penjualan yang tidak memadai. Yang keempat, kesalahan dalam menetapkan harga jual. Yang kelima, pengelolaan utang piutang yang kurang memadai. Yang keenam, struktur biaya atau produksi, administrasi pemasaran dan keuangan yang tinggi. Yang ketujuh, tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui batas. Yang ke-8, kekurangan modal kerja. Yang ke-9, ketidakseimbangan dalam struktur pemodalan. Yang ke-10, aset tidak diasuransikan atau asuransi dengan jumlah tanggungan yang tidak cukup untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi. Yang 11, sistem dan prosedur akuntansi kurang memadai. Tahapan kebangkrutan. Tahapan kebangkrutan bisa kita ketahui menjadi 4, yaitu latensi. Latensi merupakan tahapan dari return on asset, yaitu ROA. ROA di perusahaan itu sangat penting bagi perusahaannya, yaitu bisa menganalisis mengalami penurunan dari laporan keuangannya. Itu bisa menjadi tahapan kebangkrutan yang pertama. Yang kedua, short sales of cash. Merupakan tahap kekurangan kas, ya, di mana perusahaan mengalami kekurangan kas bagian laporan keuangan atau manajemen keuangannya. Yang ketiga, financial distress. Merupakan tahap kesulitan keuangan. Yaitu tahap kesulitan keuangannya pada bagian keuangan perusahaan PT AirAsia Indonesia mengalami penurunan, itu bisa dijadikan financial distress, yaitu pada keadaan keuangannya sangat darurat ya, sangat menurun. Yang keempat, bangkrut T, merupakan tahap kebangkrutan, yaitu perusahaan mengalami down atau low cash, yaitu mengalami kebangkrutan pada perusahaan tersebut ya. Ini kita lewatin saja ya. Kita masuk kesimpulan ini yang terakhir ya. Saya akan menyimpulkan dari PT AirAsia, di mana berdasarkan hasil analisis dan pembahasan selama 7 tahun, terhitung pada tahun 2012 sampai tahun 2018, dapat dikatakan PT AirAsia Indonesia Tbk berada di daerah kebangkrutan. Yaitu hal ini disebabkan karena modal kerja lebih kecil dari kewajiban lancar. Perusahaan tidak menghasilkan laba ditahan untuk mendukung modal kerja lebih kecil dari kewajiban lancar. Perusahaan tidak menghasilkan laba yang ditahan untuk mendukung modal kerjanya. Yang kedua, kondisi kebangkrutan PT AirAsia Indonesia Tbk selama 2012 sampai 2018 berdampak terhadap harga saham yang cenderung menurun. Ketidakstabilan harga saham PT AirAsia Indonesia Tbk juga sangat dipengaruhi oleh reputasi perusahaan yang semakin buruk akibat jatuhnya pesawat tahun 2015 yang menyebabkan terjadinya sanksi terhadap perusahaannya. Kita bisa menyimpulkan bahwa PT AirAsia Indonesia itu bisa mengalami kebangkrutan dikarenakan
bisa jatuh pesawat atau gara-gara jatuhnya pesawat harga tiketnya naik atau harga tiketnya murah bisa kita ketahui tersebut dengan laporan keuangan pada PT Asia Indonesia tersebut. Sekian dari saya hanya sampai sini aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ya? Udah habis. Udah capek, Pak. Udah capek memang. Udah bubui. Sumpah. Pahit. Udah. Itu dah. Nah, bisa apa dikodi? Kan kodenya, bahasa gue kayak. Ayo, bisa. Ya kayak gitu. Tapi kayak ini. Kayak gitu. Kenapa yang pakai itu? Ini kayak gitu. Ini kenapa? Udah di stop. Cuman